Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimni rusdi wa a'izni min syarri nafsi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam ini kita bertemu kembali, tentunya dalam rangka mendiskusikan kaitannya dengan bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab, di mana tema kajian kita pada malam ini yaitu terkait dengan kalimatul ismi wa i'rabi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kajian nahwu itu yang harus kita pahami adalah kata-kata al-kalimatu. Kalimat di dalam kajian nahwu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kalimatul ismi, kemudian yang kedua adalah kalimatul fi'li, lalu yang ketiga adalah kalimatul harfi. Yang pertama kaitannya dengan kalimatul ismi atau disebut dengan kata benda adalah suatu kata yang merujuk pada suatu benda dan tidak dibarengi atau tidak diiringi dengan waktu. Contoh daripada kalimatul ismi ini bisa kita lihat pada kata-kata Zaidun, Muhammadun, madrasatun, masjidun, kemudian maskanun. Kalimat-kalimat ini adalah contoh daripada kalimatul ismi atau kata benda. Kata-kata Zaidun di sini adalah kalimatul ismi, di mana Zaidun ini merupakan ismul alam atau nama orang. Begitu juga dengan kata Muhammadun
adalah kalimatul ismi, yaitu ismul alam. Sedangkan kata-kata madrasatun, kemudian masjidun, dan maskanun, ini juga merupakan kalimatul ismi, di mana ketiga kata ini adalah dinamakan dengan ismul makan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang kedua yang harus kita pahami adalah kalimatul fi'li, atau disebut dengan kata kerja. Kalimatul fi'li ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fi'lul madi, yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah fi'lul mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan datang. Ada juga mengatakan bahwa makna fi'lul mudhari' itu adalah istimrar, berkelanjutan dari dulu, sekarang, kemudian yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah fi'lul amri, itu kata kerja perintah. Kata-kata nasoro kemudian doroba ini adalah contoh daripada fi'lul madi. Sedangkan kata yansuru dan yadribu adalah contoh daripada fi'lul mudhari'. Kemudian kata idrib ini adalah contoh daripada fi'lul amri. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah disebut dengan kalimatul harfi, yaitu kata sambung, di mana kalimatul harfi ini tentunya harfu ma'anin. Di antara kalimatul harfi ini adalah harfu jarin, itu huruf jar. Kemudian harfu qasamin atau huruf sumpah. Di antara harfu jarin adalah ada min, bermakna sebagian, kemudian ada ila, maknanya adalah intiha, kemudian ada an, ada ala. Ini diantara harfu jarin. Kemudian yang kedua adalah harfu qasamin, itu huruf sumpah, di mana huruf sumpah ini ada tiga. Ada al-waw, kemudian ada al-ba'u,
ada at-ta'u. Contoh daripada harfu qasam ini adalah wallahi wabillahi watallahi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang kedua adalah yaitu al-ismu wa i'rab. Kalau dilihat dari segi i'rabnya, isim itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mabniyun, kemudian yang kedua adalah mu'rabun. Apa yang dimaksud dengan mabniyun? Yang dimaksud dengan mabni adalah huwa luzumu awakhiril kalimi harakatan aw sukunan wa anwa'u arba'atun dhammun wa fathun wa kasrun wa sukunun. Wa minhu ma yubna 'ala ad-dhammi kahaisu, wa minhu ma yubna 'ala al-fathi ka'aina, wa minhu ma yubna 'ala al-qasri ka'amsi, wa minhu ma yubna 'ala as-sukuni kahal. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dinamakan dengan mabni itu adalah isim yang tidak mengalami perubahan dimanapun posisinya, dan pada kedudukan apapun isim itu. Dari segi harokatnya dia tidak mengalami perubahan atau disebut dengan isim yang tetap dari segi harokatnya. Di antara adalah ada isim itu yang mabniyun 'ala dhammi, seperti kata-kata haisu. Haisu, kata haisu tetap dibaca haisu, tidak boleh dibaca haisa, tidak boleh dibaca haisi, dimanapun dia berada dan pada kedudukan apapun dia. Kemudian ada juga isim itu yang mabniyun 'alal fathi, seperti kata-kata aina. Begitu juga aina ini harus dibaca aina, tidak boleh dibaca ainu, tidak boleh dibaca aini, akan tetapi harus dibaca aina. Di antaranya juga ada isim itu yang mabniyun 'alal kasri,
seperti amsi. Amsi di sini adalah isim yang mabniun 'alal kasri. Di antaranya juga ada yang mabniun 'alas sukuni, seperti kata-kata hal. Tidak boleh dibaca hala, tidak boleh dibaca hali, harus dibaca hal. Karena hal itu adalah salah satu isim yang mabni, yaitu mabniun 'alas sukuni. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mu'rabun. Jadi isim kalau dilihat dari segi i'rabnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mabniun, kemudian yang kedua adalah mu'rabun. Apa yang dimaksud dengan mu'rab? Yang dimaksud dengan mu'rab itu adalah huwa ma taghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi imma labzun ka zaidin amrin wa imma takdiran ka Musa wal fata. Jadi yang dimaksud dengan mu'rab itu adalah perubahan di akhir kata atau di akhir kalimat. Itu bisa juga perubahan baris di akhir kata atau di akhir kalimat dikarenakan atau disebabkan oleh amil yang masuk padanya, baik itu dilapaskan seperti kata-kata Zaidun, Amrun, ataupun ditakdirkan, yaitu memperkirakan seperti kata Musa wal fata. Pembahasan yang terakhir adalah alamatul ismi, tanda daripada isim. Dari mana kita ketahui bahwa kata itu menunjukkan kata isim atau kata benda? Yang pertama adalah dengan mengetahui artinya. Kalau kata yang dilapaskan itu menunjukkan makna benda atau kata benda, maka itu adalah isim. Seperti misbahun, mistaratun, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui tanda-tandanya. Di antara tanda isim itu adalah tanwin. Jadi kalau ada suatu kalimat yang bertanwin atau suatu kata yang bertanwin dan menunjukkan makna benda, itu merupakan kata isim. Seperti madrasatun, masjidun, dan sebagainya. Bisa juga dimasuki oleh al. Di salah satu tanda daripada isim itu adalah dimasuki al, alif lam. Madrasatun menjadi al madrasatu, al masjidu. Jadi kalau dimasuki oleh al, maka tanwinnya itu hilang. Tidak boleh dibaca al madrasatun,
harus dibaca al-madrasatu. Kemudian bisa juga dimasuki oleh harfu jarrin, yaitu huruf yang berfungsi mengkasrahkan isim atau mengkhafatkan isim. Ya, al-madrasatu menjadi minal madrasati atau ilal masjidi. Lalu yang terakhir adalah tanda daripada isim itu, yaitu harfu qasamin, yaitu huruf qasam atau huruf sumpah. Contohnya adalah wallahi wabillahi watallahi, di mana harfu qasamin ini juga adalah berfungsi membaris bawahkan isim. Ya. Wallahi, di sana ada lafzul jalalah, itu kata-kata Allah, ya, yang dimasuki oleh waw, di mana waw itu adalah salah satu harfu qasamin, huruf sumpah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah di episode berikutnya kita akan mendiskusikan tentang kalimatul fi'li, tentang kata kerja. Ya. Sebelum saya menutup diskusi kita ini, saya mohon agar video saya ini ditonton, kemudian di like dan di share, dan jangan lupa di subscribe. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.